Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 16 Januari 2022 merupakan pekan biasa kedua tahun C. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti dan Vincentius Johan. Mazmur dilantunkan oleh Niken Sertu Murwani dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab Yesaya bab 62 ayat 1 sampai dengan 5. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatan menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, ya seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Uburkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karya
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 4 sampai dengan 11. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah telah memanggil kita lewat Injil, supaya kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air."
Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kembangkanlah karunia dalam dirimu untuk melayani Tuhan. Renungan dibawakan oleh Cesarius Kristianto. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan pertama dinyatakan, seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan. Sion digambarkan sebagai mempelai perempuan, dan Allah adalah mempelai laki-laki. Allah girang menyambut Sion. Demikian pula Allah girang menyambut kita. Kita adalah mempelai perempuan Allah. Allah tidak akan meninggalkan kita. Ia berkenan kepada umat-Nya karena kita adalah mempelainya. Kita adalah umat kesayangan Allah. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Pada bacaan kedua, Paulus berkisah tentang rupa-rupa karunia. Dalam rupa-rupa karunia, hanya ada satu roh. Dalam berbagai perbuatan ajaib, Allah hanya satu. Allah adalah sumber berbagai karunia dan perbuatan ajaib itu. Karunia rohani bukan kemampuan dari diri kita sendiri, melainkan Roh Kudus yang memanifestasikan dalam diri kita masing-masing. Allah memberikan kepada kita setiap orang karunia yang berbeda-beda untuk membuat hidup kita semakin bermakna bagi Allah dan seluruh ciptaannya. Jangan menyia-nyiakan karunia yang kita punyai. Kita pernah mendengar orang mengungkapkan kata-kata ini. "Gak ada elo, kagak rame." Ungkapan itu menyiratkan bahwa setiap pribadi memiliki peran yang sangat penting dalam hidup bersama untuk saling melengkapi. Gak ada elo, kagak rame mau menunjukkan bahwa tanpa kehadiran orang tersebut, suasana bersama tidak lengkap, tidak hidup. Oleh karena itu, karunia yang diterimakan hendaknya terus dikembangkan dan dimanfaatkan dalam pelayanan dan hidup agar Allah semakin nyata dihadirkan. Sedangkan pada bacaan Injil menyajikan kisah perkawinan di Kana. Kisah tentang sebuah keluarga yang mengadakan pesta perkawinan, dan pada saat itu
mereka kehabisan anggur. Kehadiran Bunda Maria dan Yesus dalam jamuan itu telah menyelamatkan tuan rumah dari rasa malu akibat peristiwa itu. Apa yang dapat kita petik dari kisah perjamuan perkawinan di Kana ini? Yang pertama, Maria adalah orang yang sangat perhatian pada kebutuhan-kebutuhan penting, maka ketika ia melihat masalah mendasar yang dihadapi tuan rumah yang mengadakan pesta, ia menaruh harapan pada Yesus. Ia tidak ingin tuan rumah dipermalukan oleh masalah anggur. Meskipun belum waktunya bagi Yesus, ia mendorong Yesus untuk melakukan sesuatu demi menyelamatkan peristiwa perkawinan itu. Di sini Maria mengajari kita untuk peduli pada penderitaan orang lain dan meletakkan harapan kita pada Yesus yang berbelas kasih. Yang kedua, Maria mempunyai iman. Perintah Maria kepada pelayan menunjukkan bahwa Maria tahu betul siapa Yesus. Maria tidak bimbang, tidak ragu. Ia percaya Yesus akan melakukan apa yang diharapkan. Maka ia mengatakan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Sikap beriman seperti Maria ini yang layak kita teladani. Yang ketiga, para pelayan yang taat. Tanpa ketaatan pelayan, maka mujizat itu tidak akan terjadi. Para pelayan tidak ada yang protes, komplain, atau bahkan banyak bertanya. Ia melakukan apa yang diminta Maria. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah jalankan firman Tuhan. Tidak usah banyak dalih. Sebagaimana dalam kitab suci ada firman, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri tunduk kepada suami akan segala sesuatu. Bapak Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Ketika kita menjadi seorang penyanyi, komponis, dokter, motivator, pekerja sosial, dan lain-lain, itu semua adalah karunia dari Allah. Berusahalah untuk mengembangkan karunia itu untuk melayani dalam diri orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bunda Maria telah memberikan teladan kepada kita untuk peka dan peduli pada kesulitan orang lain, dan bertindak mengulurkan tangan untuk membantu mereka yang keluar. Bunda Maria telah memberikan teladan kepada kita untuk peka, peduli pada kesulitan orang lain, dan bertindak mengulurkan tangan untuk membantu mereka keluar dari penderitaan mereka. Semoga karunia yang kita punya sungguh membuat hidup kita semakin berkenan bagi Allah maupun sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memberikan berbagai karunia dan talenta dalam hidup kami. Bimbinglah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia itu dalam diri kami. Ajarilah kami untuk menjadikan karunia itu sebagai sarana kami melayani-Mu dalam diri sesama dan lingkungan di mana kami berada. Jauhkan kami dari kesombongan dan merasa hebat, karena semua yang kami miliki adalah milik-Mu sendiri. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.